Halo semua, perkenalkan saya Mayan Trivena dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas organisasi komputer. Video ini berisikan materi mengenai memori eksternal. Untuk memahaminya, yuk kita saksikan. Sebelum kita memahami secara lebih detail apa itu memori eksternal, kita harus paham dulu nih, apa sih memori itu? Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Nah, memori ini biasanya disebut dengan istilah komputer storage, di mana komputer memori ini merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi. Lalu memori eksternal itu apa sih? Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Dengan kata lain, memori ini termasuk perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Eksternal juga mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Selain itu, ada juga berbagai jenis memori daripada eksternal. Nah, jenis memori eksternal ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama berdasarkan jenis akses data, kemudian berdasarkan karakteristik bahan. Nah, berdasarkan jenis aksesnya, memori eksternal ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu ada DSD atau Direct Access Storage Device. Nah, di mana ini pada penyimpanan ini mempunyai akses langsung terhadap data, sedangkan SASD atau Sequential Access Storage Device, akses datanya ini tuh secara tidak langsung atau harus berurutan. Lalu kalau berdasarkan karakteristik bahan, memori eksternal ini digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada puncase card atau kartu berulang, kemudian ada magnetic disk, kemudian optical disk, dan yang terakhir adalah magnetic type. Berdasarkan jenis aksesnya, data salah satunya adalah di SSD. Nah, yang pertama itu ada magnetic ini salah satu contohnya adalah floppy disk. Floppy disk merupakan perangkat penyimpanan jenis portable, di mana artinya data dapat dipindahkan dengan perangkat ini dari satu komputer ke komputer lainnya. Namun kapasitas disket ini tuh terbatas, yaitu hanya 1,44 MB saja. Kelebihan floppy disk sendiri adalah harganya relatif murah, bersifat portable, sangat praktis, dan kompatibilitas dengan komputer lama. Adapun kekurangan daripada floppy disk sendiri, yaitu mudah rusak, kapasitas yang kecil, dan ketinggalan zaman. Nah, selain itu, yang kedua ada removable hard disk. Nah, removable hard disk sendiri itu apa sih? Removable hard disk, salah satu contohnya adalah flash disk. Flash disk adalah salah satu media penyimpanan data portable yang dapat diunggah melalui port USB ke suatu perangkat komputer atau ke laptop. Dan sebagai media penyimpanan, pada awalnya keberadaan flash disk tidak terlalu diperlukan seperti sekarang ini. Nah, kelebihan flash sendiri adalah penggunaan yang mudah, harga relatif terjangkau, dan bentuknya yang kecil memudahkan pengguna dalam penggunaannya. Nah, selain itu ada juga beberapa kekurangan daripada penggunaan flash sendiri, yaitu yang pertama itu mudah hilang dan sering lupa menaruh dan tidak dapat menampung banyak file besar. Nah, kemudian terakhir adalah optical disk. Nah, optical disk itu seperti apa sih? Nah, salah satu contoh optical disk yaitu CD. CD ini merupakan disk yang tidak dapat dihapus, mampu menyimpan memori kurang lebih 60 menit informasi audio pada salah satu sisinya. Selain itu, ada pula jenis memori eksternal berdasarkan teknologi. Nah, yang pertama itu ada semiconductor memory, seperti ROM, EEPROM, dan flash memory. Kemudian ada magnetic memory, dibagi dua, yaitu magnetic disk dan magnetic type. Nah, yang terakhir adalah optical memory, seperti CD, ROM, and DVD. Kemudian kita akan masuk daripada jenis-jenis daripada memori eksternal. Nah, yang pertama itu ada hard disk. Bisa dilihat pada gambar, hard disk ini tuh tidak seperti hard disk pada umumnya, karena hard disk ini merupakan adalah hard disk eksternal. Nah, hard disk eksternal adalah media penyimpanan portable yang cenderung memiliki kapasitas besar dibandingkan dengan hard disk internal. Nah, selain itu, hard disk eksternal juga dapat digunakan kapan saja dengan mudah. Cukup dengan menghubungkan kabel USB pada PC atau laptop, maka hard disk eksternal sudah dapat diakses. Kebanyakan orang menggunakan hard disk eksternal agar bisa membantu pekerjaan mereka yang sangat padat
dan dengan mobilitas yang tinggi. Namun jika menggunakan hard disk eksternal dengan sembarangan, maka hal itu sangat rentan sekali dengan namanya virus. Bahkan tanpa disadari, hard disk eksternal ini bisa saja terformat dengan sendirinya. Nah, hard disk eksternal ini ada dua jenis. Yang pertama itu HD konvensional dan solid state drive atau SSD. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada hard disk eksternal itu sendiri. Kelebihan yang pertama yaitu kapasitas penyimpanan yang besar, bisa dipartisi menjadi beberapa drive sesuai besaran kapasitas hard disk. Yang terakhir adalah bisa dijadikan tempat backup file untuk jangka waktu relatif lebih lama karena kemampuan menyimpannya relatif lebih baik. Kemudian ada pun kekurangan hard disk eksternal. Yang pertama itu berat dan lebih besar jika dibandingkan dengan flash disk, agak ribet karena harus membawa kabel data untuk menghubungkan yang ke laptop atau PC, rawan rusak kalau sering terjatuh, dan terakhir adalah lebih cepat panas. Yang kedua adalah CD. CD merupakan disk yang tidak dapat dihapus, mampu menyimpan memori kurang lebih 60 menit informasi audio pada salah satu sisinya. Keberhasilan secara komersial CD yang mampu menyimpan data dalam jumlah besar menjadikannya media penyimpanan yang fleksibel digunakan di berbagai peralatan seperti komputer, kamera, video, MP3 player. Kemudian produk-produk optical disk seperti CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, dan DVD. Kemudian di sini saya mengambil salah satu contohnya itu ada CD-ROM. CD-ROM atau compact disk read-only memory adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk balok yang berfungsi untuk membaca data dari CD. ROM juga berarti bahwa CD-ROM drive yang mana hanya bisa digunakan untuk membaca sebuah CD saja. Nah, secara garis besar ini CD-ROM dibedakan menjadi dua menurut tipenya. Yang pertama itu atau ATA atau IDE, kecepatannya itu 100 sampai 133 MB pixel. Kemudian SCSI, kecepatan itu kira-kira 150 MB pixel. Nah, yang membedakan kedua tipe ini adalah kecepatannya, masing-masing mempunyai kecepatan yang berbeda. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada CD-ROM sendiri. Nah, yang kelebihan yang pertama itu kapasitas informasinya jauh lebih besar dibandingkan dengan disk magnetik, kemudian disk optik bersama-sama dengan datanya dapat diperbanyak dengan biaya murah. Kemudian yang terakhir adalah disk optik dapat dengan mudah dipindah-pindahkan. Nah, kekurangan daripada CD-ROM sendiri yang pertama itu hanya dapat dibaca saja. Kemudian yang kedua adalah mempunyai akses yang lebih lama dibandingkan dengan disk magnetik, di mana lebih lama setengah menit. Kemudian yang ketiga adalah magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama dari sebuah sensor dari memori. Magnetic tape ini tempat penyimpanan menggunakan medan magnet dengan sistem pembacaan data secara sequential access storage atau SASD. Pada tahun 1950-an, magnetic tape telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data. Sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data secara setara dengan 10.000 pouch card. Membuat magnetic tape sangat populer sebagai cara menyimpan data komputer sehingga pertengahan tahun 1980-an, tape ini juga dipakai untuk alat input-output di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tape lainnya. Nah, macam-macam magnetic tape ini yang pertama itu mini cartridge, kemudian video tape, video cassette atau vita video atau kaset video. Nah, bisa dilihat itu adalah gambar perkembangan daripada magnetic tape. Adapun kelebihan dan kekurangan magnetic tape. Kelebihan yang pertama itu adalah panjang record tidak terbatas, density data tinggi, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah, kecepatan transfer data tinggi, sangat efisien bila semua kebanyakan record dari sebuah tipe file memerlukan proses seluruhnya. Kemudian kekurangannya itu akses langsung terhadap record lambat, masalah lingkungan memerlukan penafsir terhadap mesin, dan terakhir adalah proses harus sequential. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.